Lah, kata siapa bang? Nah, gue juga ini dari AI ya teman-teman. Mereka juga udah nganalisis. Ini adalah 10 pekerjaan atau tugas-tugas yang akan digantikan sama AI. Nomor 10 ada admin data entry. Admin data entry ini kerjanya gimana sih bang? Mereka itu menginput data manual dari dokumen atau apapun itu ke komputer secara manual satu persatu sepanjang hari. Nah, si AI ini akan gantiin mereka teman-teman. Mereka ada sistem yang namanya itu OCR. OCR ini adalah teknik di mana dari foto lalu diidentifikasi oleh AI, dianalisis, lalu dia akan mencocokkan si data tersebut ke format komputer yang sudah disediakan seperti table, kolomnya gitu. Nah, nanti dia akan menginputkan secara otomatis, membalas chat dari customer seperti menanyakan harga atau menanyakan stok. Nah, ini makanan empuk bagi AI automation ya. Mereka bisa balas chat customer langsung dan dia ini bisa 24 jam loh. Ada juga translator. Nah, mereka-mereka ini yang suka menerjemahkan dari dokumen, dari artikel untuk diterjemahkan ke bahasa yang lain. Ini bakal digantiin sama AI karena AI bukan hanya menerjemahkan, dia juga bisa kita kasih peran sebagai seorang penerjemah yang dengan bahasa yang kita mau. Misalkan terjemahkan artikel ini dengan bahasa yang tegas atau bahasa yang gaul. Nah, mereka nomor 7 ada proofreader atau korektor teks. Nah, si AI ini menggantikan mereka dengan mudah ya teman-teman. Kalian bisa kirim dokumen kalian ke AI. Kita suruh AI untuk mengoreksi data tersebut. Nanti dia akan kasih tahu kita di mana titik kesalahannya. Sekaligus dia akan memperbaiki kalau kita mau. Dan ini bisa dilakukan dalam beberapa menit aja, walaupun 100 halaman. Nomor 6 ada telemarketer dan model AI, voice AI. Dia bisa ngomong langsung ke customer dengan suara teman-teman, bukan teks lagi. Fotografer yaitu dia membuat atau mengumpulkan gambar-gambar yang udah dia edit dari produk yang masih polos. Dan AI ini membuat produk yang polos ini bisa lebih berwarna atau sudah diedit teman-teman. Menggunakan AI image editor seperti contohnya Midjourney. Nah, mereka itu membuat foto tuh menarik dengan sekejap gitu. Karena kita cuma kasih prompt perintah ke dia, tolong buatkan gambar ini, bla 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 itu untuk desain yang kita mau. Ini copywriter sekarang yang nyusun bahasa atau kata-kata dalam caption atau dalam campaign itu udah bisa digantiin sama AI. Nah, AI ini lebih kreatif dan lebih baik bahasanya gitu. Dan dia bisa lucu dan formal juga bisa. Ada junior akuntan, mereka tugasnya mengumpulkan data-data akuntansi, lalu mereka itu merangkum atau menjumlahkan dan membuat report. Ini bisa dilakukan dengan otomasi ya. Lalu ada paralegal atau asisten hukum. Ini yang menarik ya teman-teman. Jadi dalam sebuah instansi itu ada yang namanya dokumen-dokumen yang penting gitu. Nggak semua yang bisa di-share ke publik. Nah, di sini sistem otomasi itu, si AI ini bisa dikasih pengetahuan misalnya tentang pasal-pasal atau misalkan peraturan-peraturan yang ada di instansi tersebut, maka ketika ditanyakan oleh seseorang, itu bisa langsung dijawab otomatis menggunakan pengetahuan yang ada. Tapi kita harus kasih si AI ini asupan-asupan, kita harus kirim dia dokumen-dokumen kita juga, biar dia ada bahan untuk menjawab, teman-teman. Nah, ini keren banget ini, lebih berpengetahuan dan lebih kompeten daripada manusia sebenarnya. Pertama ternyata teman-teman adalah programmer, ya nggak salah lagi. Ternyata programmer yang memang pekerjaannya sulit itu bisa digantikan dengan AI. Tapi garis bawahi di sini digantikan itu bukan digantikan orangnya teman-teman ya. Digantikan itu adalah tugas dan pekerjaan-pekerjaan yang sulit gitu teman-teman. Yang bisa dilakukan dengan secara instan. Sekarang programmer itu bisa menggunakan AI untuk membantu mereka. Jadi ibaratnya si AI ini impact-nya besar terhadap programmer karena manfaat mereka tuh lebih kerasa oleh orang-orang programmer gitu. Kalau dulu kan harus mikir gitu, kalau sekarang tinggal kita perintahkan AI untuk buatkan saya program seperti ini bla bla bla, strukturnya seperti ini. Nah, si AI ini bakalan bikin langsung jadi. Nah, kita baru koreksi teman-teman. Kalau nggak bisa programmer itu percuma juga teman-teman. Terima kasih udah dengerin video saya. Untuk selanjutnya kalian bisa follow untuk perkembangan AI di masa depan.